Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar pagi ini, anak-anak soleh? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada salah seorang dari kita yang bisa memimpin doa. Ketua kelasnya silakan. Awal kita pimpin doa anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih Nanda Awal karena telah memimpin kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya meridhoi apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ya. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita mengabsen dulu ya, yang hadir pada hari ini. Hadir semua? Hadir semua ya? Hadir. Absen dulu. Muhammad? Hadir. Awal? Hadir. Rama? Masya Allah. Wira? Hadir. Sehat ya? Hanan? Hadir. Kemudian Raihan? Hadir. Masya Allah. Kenapa di belakang? Oh yang di depan yang kecil banget. Insya Allah ya. Syarif? Hadir. Masya Allah. Syarif. Siapa yang Ausap? Hadir. Masya Allah. Kemudian Gadi? Gadi? Hakim? Hadir. Semangat ya. Ijaz? Semangat. Syamil? Hadir. Masya Allah. Dimas? Hadir. Masya Allah. Aryan? Hadir. Sendra? Hadir. Masya Allah. Sayyid? Nazar? Hadir. Yusuf? Hadir. Ya. Azam Najat? Hadir. Azam. Haidar? Hadir. Semuanya ada 20 orang ya? Hadir. Sudah siap belajar? Siap. Tolong dinaikkan bukunya. Ada semua buku paketnya ya? Sebelum kita silakan menampilkan daripada pembahasan pada pagi hari ini. Baik. Sudah siap? Bukunya sudah ada semua? Ya. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan baru pada pagi hari ini anak, ya, seperti biasa Pak Guru mau menanyakan apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pelajaran apa, anak-anak? Saya masuk. Ya, silakan Azam. Yaitu Ya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dan kehidupan bernegara, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. ya Pancasila ya. Jadi sebagai ideologi. Jadi Pancasila itu anak-anak berbeda, ya. Tidak ada yang menyamai daripada ideologi negara kita Pancasila yang kita kenal dari 5 sila ini, ya. Kalau kita bandingkan misalnya, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau kita di Indonesia khususnya umat Islam menyadari adanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam syariat kita. Bagaimana misalnya dalam suatu negara kedudukan sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang kita saksikan sejarahnya, yang kita telah pelajari ya pada buku misalnya buku sejarah, ya bagaimana upaya-upaya ya yang ingin ya misalnya khususnya negara kita ini dijadikan negara-negara yang tidak berpaham pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, ya, kemanusiaan, manusia yang sampai 5 sila itu, sehingga hanya negara Indonesia yang menerapkan sila. Jadi berbeda dari ideologi daripada negara-negara yang lain. Apalagi
yang bisa kita pelajari, yang masih ingat pelajaran yang lalu mengenai ya fungsi, ya makna kedudukan dan Pancasila dalam bernegara. Kita bandingkan bagaimana ya suatu negara misalnya yang tidak menerapkan ya adanya Tuhan yang Maha Esa, ya, khususnya negara kita yang mayoritas daripada negara yang komunis. Berapa persen? Ya, berapa juta? Ada yang tahu? Banyak, berapa banyaknya? Ya, 200 juta lebih umat Islam yang ada di Indonesia, mengalahkan daripada ya Islam negara-negara yang lain. Ya, so kita bisa kalau orang ya di Arab itu orang pergi apa? Pergi haji atau umroh itu bisa terkumpul 2 juta. 2 juta saja itu. Ya, sekitar 2-3 juta orang. Ya. Biar bisa dibandingkan dengan negara kita yang 200 juta lebih tadi, kecil sekali. Itu potensinya tadi ya. Jadi umat Islam, ya sila yang pertama itu maka kita harus menyadari begitu pentingnya kedudukan dalam kita bernegara. Kalau misalnya tidak menerapkan tadi prinsip-prinsip ketuhanan atau tidak meyakini ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana apa yang terjadi di masyarakat? Anda bisa jelaskan? Azam? Jika kita tidak menerapkan salah satu dari Pancasila, kita ambil contoh dari ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jika kita bandingkan negara Indonesia dengan negara lain, misalnya Cina, penduduk Cina rata-rata adalah penduduk ateis atau komunis, yang bisa mereka para komunis ini mempunyai kebebasan sendiri. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa adanya larangan. Ya, dalam kendali itu semaunya saja. Mereka bisa merokok, berzina, dan melakukan yang lainnya. Nah, itu bisa merusak daripada generasi bangsa, ya, generasi bangsa dan bumi. Ya. Kita ambil kasus misalnya, ya juga terjadi di Indonesia misalnya, ya, masih banyak masyarakat itu ya tidak menerapkan tadi ya aturan-aturan Islam misalnya, khususnya kita yang umat Islam, ya remaja-remaja yang masih bisa ada yang kita saksikan mereka terjerumus pada pergaulan bebas. Ya, khususnya yang remaja itu survei menunjukkan itu ya banyaknya generasi yang rusak akibat daripada jauh daripada ya, sila yang pertama tadi apa? Karena begitu pentingnya kedudukan Pancasila ini dalam bernegara. Karena dia bisa mengatur tadi, ya bisa mengendalikan, ya akan adanya bahaya, ya tadi terjerumus pada hal-hal yang merugikan ya, nasib bangsa misalnya. Contoh misalnya ada lagi kasus LGBT, ya kan? Itu pandangannya bagaimana mereka? Bebas kan? Tidak percaya pada akhirat, ya sehingga bebas. Itu bisa memotong daripada generasi kita, merusak daripada generasi kita, ya. Ya itu makanya pentingnya kedudukan Pancasila dalam bernegara. Bisa dipahami? Bisa. Itu sebagai refleksi saja, karena Pak Guru yang mengatakan sehingga kita perlu ya masuk pada bab kedua ini menumbuhkan ya kesadaran apa di situ bab kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba dibuka di buku di bukunya, buku paketnya, ya, di bab 2. Pak Guru mau yang bertanya, siapa yang bisa menjelaskan atau menguraikanlah dari judul pembahasan kita hari ini, yaitu ya menyadari, ya pentingnya apa? Pentingnya apa itu? Menyadari pentingnya menyadari pentingnya kedudukan kedudukan UUD 1945 negara
Republik Indonesia. Oke. Sebentar ya, Pak Guru akan tampilkan dulu pembahasan atau pelajaran yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Jelas semua? Oke, ini ya. Dari judulnya saja menumbuhkan, berarti dia harus berkembang, menumbuhkan kesadaran ya terhadap undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya ini kan ya, sebentar Pak Guru sebelum kita lanjut ya, Pak Guru perintahkan dulu untuk membaca daripada preambul di situ ya. Alinea 1 dari sampai 4 tentang undang-undang dasar. Apa maknanya dan bisa kita gali sebentar sehingga Pak Guru akan bagi kelompoknya ya terhadap undang-undang ya, dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah 70 tahun lebih, 77 tahun ya Indonesia ya, di sekitar 1945 sekarang 2023 berarti 77 tahun ya adanya undang-undang dasar atau kita merdeka ya. Coba ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar, sebentar kita akan bahas ini. Namun sebelum itu berarti ya ada yang ya, dari materi ini berarti ada hal penting ya, tentang kedudukan undang-undang dasar negara kita ya, Republik Indonesia tahun 1945 ya. Karena di situ nilai-nilai di alinea 1 sampai ke 4 itu sangat syarat akan makna sehingga kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Contohnya apa di situ? Coba dibaca dulu alinea, coba masing-masing dibaca alinea 1, kemudian Pak Guru akan tanya bagaimana apa yang kita telah baca. Silakan. Alinea 1. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Ya. Supaya kita bisa ya, menggali daripada pokok-pokok ya, pikiran daripada alinea kita. Silakan. 5 menit ya. Ya, silakan dibaca. Ada di situ ya? Alinea pertama. Dibaca cepat nak. Baru kita lanjut. Menit ya. Baru kita lanjut. Ya, namun sebelum itu Pak Guru jelaskan dulu peta konsepnya akan kita pelajari sebentar. Ya. Peta konsepnya ini ya, kita akan pelajari ada 4 sub pokok gitu ya. Kedudukan, pembukaan undang-undang. Bisa dilihat sambil dibaca ya. Kedudukan pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, pembukaan memuat kaidah negara yang fundamental, dan yang keempat makna alinea pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Selesai dibaca ya? Sudah ya? Nah, ini tujuannya ya. Coba lihat, perhatikan. Apa di situ? Bisa dibaca? Bisa. Ya, menghargai. Setelah kita ya tahu atau kita membaca tadi ya judul, maka tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menghargai kedudukan, ya, menghargai kedudukan dan makna undang-undang dasar 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan baik dan benar. Ya. Setelah kita dijelaskan, maka tujuannya adalah memaknai, menghargai kedudukan. Yang kedua adalah mendukung kedudukan dan makna undang-undang dasar 1945 dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis kedudukan dan makna undang-undang 1945 dengan baik dan benar. Dan 4, menguraikan pasal-pasal ya ada di pembahasan yang selanjutnya.
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan benar, yang terakhir merumuskan laporan dan menunjukkan hasil telaah. Sebentar kita mengerjakan lembar kerja ya. Biasa kerja lembar lembar kerja menunjukkan hasil telaah tentang makna dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan percaya diri dan tanggung jawab. Bisa dipahami? Oke. Ya. Selanjutnya, nah sebelum itu maka kita harus mengetahui dulu ya pengertian daripada undang-undang. Coba Rama dibaca apa pengertiannya di atas. Merupakan sebagian hukum dasar. Kasih besar. Merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis, tapi hukum dasar yang tertulis terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Ya, Pak Guru ya, ya sudah bisa dengar. Yang dibaca kau dari Anda. Jadi anak-anak, kita sudah ya dengar apa yang dibacakan oleh teman kita Rama tadi, bahwa ya, kita ambil pengertian daripada undang-undang dulu tadi sebelum kita ya, lanjut kepada akan menggali daripada nilai-nilai ya yang pokok dalam alinea ya pertama dengan sampai keempat. Kemudian kita akan menggali di situ apa nilai-nilainya yang kita akan atau kita saksikan ya pada ya, negara khususnya masyarakat yang kita berada di dalamnya. Salah satu tempatnya kita ada di sini. Salah satu hasil undang-undang juga ya daripada alinea tadi, 4 alinea tadi. Nanti kita akan gali sebentar itu secara berkelompok ya. Oke, contohnya misalnya sebagian hukum dasar yang tertulis ya, jadi kita saksikan misalnya di televisi kalau kita di rumah bagaimana para pemangku kebijakan di negara kita ya membahas undang-undang ya, kemudian tertulis kemudian dilaksanakan. Nah, ada juga undang-undang yang ya tidak tertulis ya dengan yang disebut dengan konvensi ya, aturan yang dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, kita bawa pada masyarakat misalnya, ada pernah kita saksikan ya bagaimana tidak tertulis, undang-undang tidak tertulis. Ada yang pernah ya, saksikan bagaimana penerapannya undang-undang yang tidak tertulis ini? Coba siapa yang bisa sebutkan ya di mana dia pernah ya, melihat atau ya, memperhatikan ya bagaimana undang-undang tertulis tidak tertulis tadi? Bisa? Coba. Ada tertulis yang tidak tertulis. Ya. Coba kita bawa pada masyarakat misalnya. Atau saya kasih, ya Pak Guru kasih ya, contoh misalnya undang-undang yang tidak tertulis. Ya. Dengan adanya undang-undang ini yang turun-temurun tadi, maka ya terpelihara ya daripada maksud dari tujuan dikeluarkan undang-undang saya maksud. Seperti misalnya ya kepercayaan ya atau undang-undang pada masyarakat adat ya. Masyarakat adat tadi yang kita saksikan misalnya suku Mentawai ya yang ada di Kalimantan misalnya, ya suku Dayak lah ya. Dalam kepercayaan mereka bahwa merusak hutan itu akan mendapatkan daripada ya hukuman, baik itu dari alam yang ini kepercayaan mereka atau ini kepercayaan mereka atau nenek moyang ya, yang akan mengutuk mereka. Ada yang kita bisa pelajari dalam sejarah dulu. Ya. Apa tujuannya undang-undang itu dikeluarkan? Supaya tidak merusak hutan, ya, supaya hutan itu terjaga. Apa manfaat hutan? Banyak kita bisa dapatkan daripada ketika hutan itu tidak dirusak. Ya, dia akan menjaga daripada ekosistem misalnya, iklim misalnya toh, ya. Kalau hutan gundul bagaimana? Ya, akan mempengaruhi daripada ekosistem yang ada di hutan tersebut. Ya. Oleh karena itu, suatu undang-undang contoh tadi yang di masyarakat tadi itu
yang tidak tertulis tadi ada juga maksudnya, ya, pada penerapannya pada masyarakat yang tujuannya tadi untuk menjaga ya, kelestarian hutan tadi. Ya, misalnya di laut bagaimana? Ya, undang-undang yang kita bisa terapkan agar terpelihara daripada kehidupan di laut. Ya, ada kan kita saksikan itu ada yang mengobong tuh, mengobong apa? Rumah-rumah ikan atau kerang tuh? Itu kerang itu rumah-rumah ikan atau fungsi kerang tadi juga ya menghalang daripada ya ombak. Nah itu fungsinya itu. Nah ada aturannya kalau kita saksikan itu masyarakat terdahulu ya, mengeluarkan undang-undang yang tidak tertulis tadi turun temurun tadi fungsinya tadi tidak merusak ya daripada ekosistem laut. Jadi undang-undang itu ada fungsinya untuk menjaga tadi. Bisa pahami? Nah pertanyaannya bagaimana kalau suatu masyarakat, suatu negara kalau tidak ada undang-undang? Ada yang bisa jawab? Saya bisa jawab? Ya, suatu masyarakat atau suatu negara tidak ada undang-undang, apa yang terjadi? Silakan. Ya betul, negara akan kacau. Ya, khususnya negara kita. Ya, kalau misalnya masyarakat tadi yang menerapkan apa namanya hukum adat tadi, apa tujuannya tadi untuk menjaga kelestarian dan laut. Nah sekarang, ya contoh tadi apa yang terjadi kalau tidak ada penerapan undang-undang? Harus ada kesepakatan suatu masyarakat itu yang tujuannya untuk memelihara daripada kehidupan, ya, khususnya di hutan. Ya, bagaimana kalau pohon? Ini saja kalau tidak ada pohon kita bagaimana? Ada kepanasan, ya. Jadi biologi dijelaskan bagaimana fungsi daripada pohon itu, ya. Kemudian tadi bagaimana? Apa? Yang lain silakan. Ya, negara atau masyarakat yang tidak menerapkan atau memiliki undang-undang, apa dampak yang akan terjadi? Yang lain, ya silakan. Timbulnya kerusakan. Ya kerusakan, betul. Toh, kalau tidak ada undang-undang toh rusak. Ya semena-mena. Makanya ada yang berwenang untuk membuat undang-undang tadi, yang mana tujuannya adalah agar ya ada kesepakatan supaya tidak terjadi kerusakan tadi. Kemudian dituangkan dalam kesepakatan dalam hukum yang untuk melindungi tadi, sehingga ada yang melanggar maka dia dihukum. Pernah ada menyaksikan bagaimana melanggar undang-undang itu sehingga dia dihukum? Apa kasusnya misalnya di masyarakat? Buang sampah sembarangan. Apa hukumannya? Kalau di sekolah kita, tapi kalau di masyarakat yang disaksikan di televisi, di media online, apa? Kasus-kasus apa? Narkoba. Tuh? Apa itu? Apa dampaknya narkoba? Yang merusak apa? Generasi. Ya. Dalam pernah kasusnya itu, gara-gara dia narkoba, dia fly, ya, dia dikejar. Ya ini dalam manunya halusinasi, dikejar-kejar jalur dibentuk jalur, ini dikejar-kejar ini. Padahal dia lagi konsumsi narkoba. Jadi pisau, dia tusuk itu jalur, ternyata kepalanya ini, dia tusuk. Berteriak aja baru dia sadar. Itu bahayanya itu, ya, pengaruh narkoba tadi. Makanya ada aturan bagaimana penyalahgunaan, ya, yang menyalahgunakan obat-obat tertentu dipakai juga di rumah sakit untuk, ya, obat bius toh, tapi ada kadar dosisnya. Betul. Tapi kalau kelebihan, nah ini juga disalahgunakan tadi, maka dia akan merusak, ya, dia akan pengaruhi. Ini coba. Akan ketagihan sampai ada korban tadi. Dia tidak sadar, ada yang jatuh ke kepala. Apa itu? Jadi undang-undang tadi menjaga, ya, agar tidak terjadi. Memang tidak terjadi, sudah terjadi, tapi untuk mencegah, ya, memberi efek jerah. Undang yang tertulis dan yang tidak tertulis bisa dipahami ya? Dari masyarakat tadi, ya, hukum-hukum ada tadi yang tidak tertulis tapi manfaatnya bagus sekali itu untuk menjaga khususnya kelestarian daripada laut atau hutan tadi. Baik, lanjut. Nah, yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pada dua keadaan ya, sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Sebelum amandemen ini perubahan ini, amandemen ya, perubahan. Sebelum diamandemen itu ada tiga poin. Pembukaan, terdiri dari pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh pasal-pasal, kemudian penjelasan. Nah, setelah diamandemen menjadi, ya, 2 poin, pembukaan dan pasal-pasal.
Ya. Oleh karena itu tadi menumbuhkan yang kesadaran terhadap undang-undang tadi, maka perlu kita gali ya dalam yang tertera dari alinea yang pertama, alinea yang sampai ke keempat itu syarat akan makna ya kalau kita bawa pada kehidupan sehari-hari. Itu yang rumuskan siapa itu adalah para pendahulu kita. Ya, agar apa? Ya, ini yang kita rasakan saat ini hasil undang-undang itu yang mereka tuangkan, cita-cita mereka sampai pada kita hari ini, sampai 77 tahun yang lalu. Coba bayangkan dibuat ya, suatu anugerah toh? Ya. Begitu juga misalnya kalau kita rancang untuk kita hari ini, ya kita pikirkan masa depan yang akan datang, itu bisa ini. Dengan apa? Dengan belajar, toh? Mencapai sampai 70 misalnya kalau kita misalnya ahli di situ, ya, kita ikuti terus itu, kita belajar, kemudian pemikiran-pemikiran kita nantinya akan bisa dirasakan ya generasi yang akan datang. Kalau kita sudah meninggal juga, misalnya 80, 70 atau 80 tahun yang lalu bisa dipakai ya daripada pemikiran kita atau hasil karya-karya kita. Ini juga yang dirumuskan ya waktu awalnya berdiri negara kita. Ya, bisa dipahami? Lanjut. Itu makanya kedudukan pembukaan undang-undang ini ya sangat perlu kita pahami ya dalam kehidupan kita. Dia memiliki posisi yang sangat sangat besar ya pada kehidupan kita ini. Ya, kalau kita dalam penerapannya betul-betul ya kita maknai dalam kehidupan kita. Artinya kalau kedudukan itu mempunyai posisi di situ kan? Ya. Makanya kita harus bisa menyadari itu. Sebelum dia amandemen dan setelah dia amandemen. Nah sekarang yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Siapa yang pernah saksikan pembacaan proklamasi? Ya, siapa membacakan proklamasi? Karno. Ya, maka dia ada hubungannya itu dari pembukaan undang-undang dengan proklamasi. Itu ada rentetannya, itu tidak boleh terpisahkan itu. Ya, ada kandungannya itu. Ini maksudnya itu. Jadi betul-betul ada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan ini ya. Ini ketika dibacakan proklamasi itu muncul semangat nasionalisme. Ya, bagaimana bangkit daripada penjajahan kemudian menuju pada kemerdekaan, memanfaatkan momen atau peristiwa tentunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada juga semua campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita ya bisa meraih daripada kemerdekaan kita. Makanya hubungan tadi kita akan jelaskan ya. Ya, hubungan proklamasi dan pembukaan undang-undang ya Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati pada naskah teks ya proklamasi. Ya. Diperhatikan di buku paketnya itu yang teks proklamasi. Yang bisa bacakan? Coba satu orang yang nantang, silakan baca ya teks proklamasi, silakan. Saya bersedia. Silakan. Ya. Halaman 28. Siapa baca? Ya silakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, kebebasan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bawahnya Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945 itu atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah itu harus ini masa proklamasi yang ya harus kita hafal ini ya. Dengan proklamasi ini
ya dibacakan oleh Presiden pertama kita Soekarno, maka ini membangkitkan daripada semangat ya apa namanya nasionalisme daripada rakyat pada saat itu. Ya, kalau tidak ada juga membaca ini agak susah. Ya kita bisa bangkit karena usaha-usaha Jepang pada saat itu belum mau melepaskan Indonesia. Ya, pada saat membaca itu kan masih ada itu lagi. Sebelum lepas dari Jepang, Belanda lagi mau menguasai lagi. Ya, bagi sejarah itu. Jadi ini sangat momentum yang sangat menentukan untuk kemerdekaan. Pas momennya di bulan Ramadan ini 17 ya. Di bulan Ramadan ini momennya kemerdekaan proklamasi tadi. Oke? Ya. Yang pertama membuat dua hal pokok ya. Ini harus perhatikan. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan dengan bangsa Indonesia. Toh dengan ini menyatakan kemerdekaan yang tadi dibaca toh? Ya. Itu yang membuat dua hal pokok tadi. Ya. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Apa yang harus tindakan yang segera dilakukan adalah menyusun, ya, apa namanya, langkah-langkah agar bisa, ya, apa namanya, khususnya semua daerah-daerah itu bisa bersatu misalnya khusus ini, ya, mobilisasi masyarakat, disebarkan bahwa kita sudah merdeka, ya. Itu di langkah-langkahnya itu. Ya, ada langkah-langkahnya agar dengan pernyataan kemerdekaan tidak cukup kita merdeka. Sudah, betul nggak seperti itu? Maka ada langkah-langkah selanjutnya mengantisipasi, ya, agar betul-betul kemerdekaan ini betul-betul kita sudah, ya, ada di hadapan kita bersama. Ada langkah-langkahnya harus kita segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Ya, bisa dipahami ini? Oke, lanjut. Sementara ya Undang-Undang ya Dasar 1945 pada alinea yang ketiga yang memuat pernyataan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Ya, tidak ada rentetannya itu. Proklamasi ya, pembukaan undang dan proklamasi sampai alinea yang keempat itu. Ya, itu luar biasa itu. Bagaimana apa namanya para pendahulu kita itu menyusun orang yang cerdas, ya, harus dia apa namanya dia porsikan pikirannya itu untuk bagaimana ini, ya, tindakan selanjutnya ini. Apalagi misalnya ya musuh misalnya Belanda dan Jepang masih mau menguasai kita, ya, itu usaha-usaha mereka itu dirancanglah kalian ini sama apa namanya dalam forum-forum rapat-rapat, ya. Ada yang tersembunyi juga, ya, rapat-rapat tertutup, ya, sehingga lahirlah ya daripada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar ya 1945 dari alinea pertama sampai keempat. Nah, kita gali pada pembagian kelompok tadi. Ya. Tadi kan sudah dibaca bagaimana alinea pertama itu. Ya. Alinea pertama pada pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena kita sudah mengalami dari para penjajahan, maka kita tidak akan mau lagi dijajah. Karena begitu sakitnya penjajahan, apa yang terjadi ketika dijajah? Ya? Nyawa hilang, ya. Kerusakan di mana-mana, apa lagi? Kerja paksa. Nah, kerja paksa. Sehingga pada momen itu memang dituangkan pengalaman daripada ya, para pembuat, ya, pendahulu kita itu lahirlah pernyataan seperti ini. Tidak boleh lagi ada penjajahan di atas ini. Ini baru alinea pertama, kemudian lanjut alinea kedua. Jangan ada lagi apa namanya penjajahan karena sakit itu penjajahan. Buruh tidak bebas, kemudian kelaparan di mana-mana, ya kan? Ada hasil panen dirampas sana. Ya, tadi sehingga kelaparan. Itu begitu sakitnya sehingga Indonesia perlu merasa pemilik ini menyatakan kemerdekaan. Itu pada alinea pertama. Maka sebentar kita akan gali pada bagian kelompoknya. Next, kemudian isi pokok kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus dilakukan dengan antara lain dengan menetapkan undang-undang, ya. Tetapkan undang-undang tadi. Setelah menyatakan kemerdekaannya, baru ditetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan tadi. Empat alinea itu setelah kemerdekaannya
maka menetapkan dengan langkah-langkah ya pembukaan tadi, yang menetapkan pembukaan undang-undang. Ini pertama tadi, gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Ini pokok kedua. Yang pertama tadi apa? Ya. Pernyataan kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah ya tindakan yang harus dilakukan dengan menetapkan undang-undang negara ya Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat daripada pembukaan ya. Okay, next. Yang ketiga adalah pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental. Apa itu fundamental? Kalian bisa tahu fundamental, istilah fundamental? Islam dibahas apa itu fundamental? Bahasa apa itu? Fundamental. Jadi pernah dengar? Fundamental? Hah? Bahasa apa itu fundamental itu? Bahasa Inggris? Ya betul. Fundamental. Pernah dengar istilah ini? Apa? Yaitu adalah hal-hal yang mendasar. Itu fundamental itu. Tahu kalau bikin rumah ada fondasinya tuh? Ya kalau tidak ada fondasinya rumah. Jadi ini pembukaan itu membuat kaidah yang fundamental, kaidah yang sangat mendasar untuk negara kita. Kalau tidak mendasar maka tidak bisa kacau lagi kan? Jepang segera akan tidak mau melepas, kemudian Belanda lagi dia mau menyerang kita. Makanya perlu dibuat kaidah yang fundamental agar negara kita bisa kokoh sampai hari ini. Masya Allah. Bisa dipahami? Mendasar, kaidah yang mendasar, dia fundamental. Ya kalau fondasi yang kokoh, maka ketika datang gempa, ya goyang tapi tidak roboh. Karena kuat dasarnya ini yang dirumuskan para pendahulu kita agar negara kita bisa tidak, terutama itu masalah persatuan. Dulu di awal-awal mereka masih ada kerajaan-kerajaan itu yang membentuk kerajaan sendiri, negara sendiri dia. Ya, nanti Muhammad Nasir yang menyatukan itu. Ya. Itu ada kerajaan-kerajaan yang belum bergabung dengan Indonesia. Ada kerajaan di belum itu yang ada di bagian Sumatera sana itu. Kerajaan Siak ya, yang dekat dengan Malaysia itu negara sendiri mereka itu. Aceh yang dulu kerajaan itu negara sendiri. Ya, tetapi dengan usaha yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tadi sehingga mau merangkul masuk pada negara kita. Dulu kita tidak masuk pada negara kita, mereka punya kerajaan sendiri, negara sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi terutama persatuan tadi, makanya kita pada pembukaan membuat kaidah negara yang fundamental, yang paling mendasar, yang sangat mendasar, yang kita harus pahami. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan ya undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama adalah pokok pikiran yang diciptakan dan diberikan dalam pasal-pasal PUD ya. Kemudian yang kedua adalah pikiran pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa ya. Yang ketiga adalah cita-cita nasional. Yang keempat pernyataan kemerdekaan. Yang kelima tujuan negara, ya tujuan negara kita. Kemudian kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Itu tentu tanya itu pembuat yang mendasar. Ini siapa yang mendasar ini? Setelah ditetapkan yang undang tadi, dia membuat pikiran ciptakan ya dalam pasal-pasal tadi. Kemudian pengakuan kemerdekaan, cita-cita nasional, cita-cita nasional kita, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, ya, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Saya kaptor. Kemudian next yang terakhir adalah makna alinea membuka yang kita gali lagi. Ya. Ini tolong diperhatikan, kita akan gali sehingga pada saat kerja kelompok sebentar ya, bisa kita pahami apa yang terkandung daripada makna alinea satu yang kedua. Ini ringkasan saja. Pertama adalah menunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Kemudian itu melaksanakan ketertiban. Apa itu? Indonesia tuh dalam forum ya perdamaian dunia. Karena pengalaman tadi sehingga negara kita mendorong
dukungan negara kita misalnya. Ya, yang videokan ya. Itu digali ya, ditulis kemudian dipresentasikan karena satu orang bisa. Oke? Nanti diskusikan. Nanti Pak Guru tanya soalnya, kasihkan soalnya. Bisa dipahami sudah? Oke. Baik, kita sudah membagi daripada kelompok, ya, terdiri daripada 5 orang satu kelompok, maka kita akan membahas permasalahan, ya, terutama kita akan menggali pada, ya, di 4 alinea tadi ya, 1 sampai 4 alinea, bagaimana pokok-pokok pikiran yang dituangkan, yang seperti yang kita saksikan di atas. Ya, gambar apa itu yang pertama kita diskusikan? Ya. Coba gambar apa itu? Sekolah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Jokowi, ya, kerjasama, ya, tahu keterlibatan, ya, pemerintah kita, negara kita dalam mendukung daripada perdamaian dunia. Ya, seperti itu. Baik, apa yang pertama? Kalau siapa yang bisa? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berikan pandangan kalian tentang, ya, pokok pikiran yang bisa kita gali pada gambar di atas. Silakan kelompok 1, gambar apa itu? Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45 pada gambar di samping pada alinea berapa? Coba dilihat. Didiskusikan. Kemana? Alinea? Pada yang 4? Bagaimana yang lain? 4? Coba dibaca coba. Jangan sampai atas coba. Betul deh. Coba kita uji. Coba dibaca pada kali yang 4. Bisa dibaca. Kemudian kasih besar. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, pada gambar di atas. Ya. Bisa kita, ya, gali maknanya pada alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama dengan kita hari ini. Tujuan, ya, atau pokok-pokoknya ada pada alinea keempat kita menuntut, ya, ilmu, ya, penyelenggaraan pendidikan yang mana tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau cerdas sebuah bangsa maka akan maju. Kalau tidak cerdas, apa yang akan terjadi? Dijajah terus, betul sekali, dijajah terus ya. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita tidak bisa cerdas, maka kita akan dijajah terus. Ya, kita tidak bisa jaga karena kita cerdas. Bagaimana menangani? Bukan hanya dengan kita melakukan saja, tapi dengan pikir. Ya, itu akal. Ya. Palestina, dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang hidup dalam keraguan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung lama. Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka. Ketika ratusan orang di belahan bumi Nusantara utara menikmati hidup superkaya, sementara 1,2 miliar jiwa di belahan selatan tidak berdaya dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari $2 per hari, maka ketidakadilan semakin kasat mata. Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara dan semakin ketara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama kita. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa.
intentional to show Indonesia's consistent support toward Palestinian cause. Mr. President, it is a natural and the legal right of Palestine to be a full member of the United Nations. The road toward Palestine membership has been and will remain bumpy. Everybody knows that. But I'm sure this bumpy road will not stop Palestine and the international community to fulfill this work. Presiden Joko Widodo kembali menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan dalam pidato di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan merujuk pada tekad Indonesia untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia adalah